Yang ketiga, jadi oleh Pak Asda sangat betul. Rabu 25 Juni 2025, pemerintah Kota Bandung menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian relokasi para pedagang Pasar Cihorgulis ke gedung baru yang telah rampung dibangun. Dalam forum audiensi yang dihadiri perwakilan pedagang, paguyuban, koperasi, jajaran perumda pasar, kepala pasar, dan sejumlah dinas terkait, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan keseriusan pihaknya dalam mencari solusi terbaik. Menurut Erwin, para pedagang berharap dapat segera menempati gedung baru dan memulai aktivitas niaga kembali. Namun karena menyangkut kepentingan publik, keputusan final harus memperhatikan masukan dari bagian hukum, asisten daerah, serta pimpinan kota. Erwin turut mengarahkan agar lahan yang baru-baru ini dibersihkan dimanfaatkan sebagai area parkir, dengan pengelolaan profesional yang melibatkan masyarakat sekitar. Terkait pengelolaan gedung pasar, Erwin menolak opsi melibatkan pihak ketiga. Ia menilai keterlibatan pihak luar berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pedagang akibat lonjakan harga sewa kios. Lebih lanjut, Erwin meminta agar pedagang lama mendapat prioritas menempati lantai dasar dan lantai 1 gedung baru. Mengenai kondisi gedung baru, Erwin menyebut secara umum layak digunakan meski terdapat beberapa bagian yang memerlukan perbaikan. Erwin juga menyoroti pedagang yang terpaksa berhenti berjualan akibat lamanya proses relokasi. Mereka akan diikut sertakan dalam program pemberdayaan melalui UMKM Center di setiap kecamatan. Ia berharap langkah relokasi Pasar Cihorgulis dapat menjadi percontohan revitalisasi pasar lainnya di Bandung. Hari ini dihadiri oleh pertama pedagang, dari paguyuban pedagang, dari koperasi pedagang, dari organisasi pedagang, kepala pasar, dirop pasar, Direktur Utama Pasar, Asda, bagian ekonomi, Kasar Pol PP, termasuk Kadis DLHK, dan juga Asda 2. Alhamdulillah, kalau menurut saya bahwa ini masalah simpel, bisa selesai. Cuman mungkin hasil hari ini saya akan melakukan ke Pak Wali supaya putusan ini bisa cepat-cepat dieksekusi. Karena menurut saya tadi bahwa cepatnya para pedagang bisa cepat pindah ke sini dan sambil proses perbaikan. Itu secara pribadi dari diri saya. Tetapi karena ini pemerintah tentunya perlu ada masukan dari pertama bagian hukum, dari Pak Asda, dan akhirnya nanti di Pak Wali Kota memutuskan apa kebijakan yang akan diambil terkait pasar juga sini. Dan tadi saya meminta kepada Perumda lahan yang sudah dibersihkan, sampah yang menumpuk selama 2-3 tahun ini bisa dipakai untuk lahan parkir dan dikelola secara profesional melibatkan para warga masyarakat yang ada di sini. Ya, yang sudah terkena imbas selama 2-3 tahun ke belakang, ada yang meninggal katanya karena sesek, bengek, yang lain-lain gitu kan, harus bisa diberdayakan, tetapi tetap dilakukan dengan secara profesional secepatnya. Pertama, banyak laporan kami karena ada tempat parkir terus ini jadi macet, dan juga kasihan para pedagang dengan tidak parkir, mereka omset sangat-sangat menurun karena para pedagang kabur ke pasar lain. Oke, nanti pertanyaan. Pedagang sepatutnya pengen cepat pindah ke sini, dan saya nanya ke Dirops tadi, kira-kira kalau pindah bisa dipakai? Bisa. Sambil karena ke atas yang minum. Tapi mungkin ada beberapa opsi untuk ada FS yang dilakukan dikerjasamakan pihak ketiga. Kalau saya pribadi, saya bilang jangan di pihak ketiga kan, tapi langsung dikelola oleh Perumda. Kenapa? Kalau dimasukkan ke pihak ketiga, nanti akan menjadi beban buat pedagang karena harga kios pasti akan naik. Oleh karena itu saya berharap ini tidak sampai dikerjasamakan pihak ketiga, tapi dikelola langsung oleh Perumda dan perbaikan langsung oleh Perumda seperti itu. Kenapa? Dan saya minta kepada Pak Dirut untuk mengutamakan para pedagang lama yang berdagang di lantai 1 dan lantai dasar lantai 1. Kenapa? Karena mereka yang sudah bertahan di sini. Jangan yang sampai yang baru berdagang di tempat yang lebih. Yang depan itu akan dipakai untuk tempat parkir. Ya, karena namanya dagang, pasti para pembeli ini pengen lahan parkir. Nanti kalau juga sama dengan profesional oleh Pak Perumda supaya Perumda itu untung mah hiji-hiji lah, karena Perumda juga sebagaimana memberikan masukan yang besar. Perumda untung mah tentunya PAD Kota Bandung akan meningkat, dan insentif kepala daerah juga meningkat. Kenapa sih bisa sampai 8 tahun?
Saya tidak paham karena saya baru menjabat 4 tahun. Tadi udah obrolan dengan Pak Dirut bagaimana? Ya ada kasus hukum karena waktu itu katanya kontrak, saya takut salah ya, bahwa ada kontraktornya waktu itu udah memBAST-kan ini 100%. Jadi saya rasa saya tidak akan bahas yang ke belakang karena ini pasti posisinya manajemen yang lalu lah, yang karena Pak juga baru saya rasa. Jadi ini masalah yang lama, ya saya hadir di sini sebagai seorang pemimpin perlu menyelesaikan semua dengan serba cepat. Kenapa? Karena pedagang sudah teriak pengen cepat-cepat dagang dan mendapat keuntungan. Mulai mengisi bertahapnya kapan? Jadi nih hasil rapat hari ini saya akan melaporkan ke Pak Wali. Kalau Pak Wali memutuskan, nanti saya akan beritahukan kembali, mungkin mengundang bagian ekonomi, ASDA yang semua terkait, baru kita putuskan bagaimana keputusan untuk penyelesaian pasar jual beli ini. Tapi bakal diisi ya? Harus Pak, harus cepatnya diisi. Kalau saya mengisukan hanya diisi, tapi kan karena alinu saya pasarna, karena punya Perumda Pasar, ternyata ya Perumda Pasar yang mana kalau cepatnya diisi. Tadi saya ngelihat ke atas banyak fasilitas yang masih rusak, terus ada juga yang bolong-bolong. Oke, ya itulah saya bilang tadi. Jadi kan ini hanya 200 pedagang nih yang dagang di depan ini, bagaimana mengisi lantai dasar, lantai 1 dulu, nanti ke atas sambil perbaikan. Nah, jadi tadi udah dijelaskan oleh Dirop bahwa ini udah bisa layak dipakai, lantai dasar udah bisa dipakai dan di atas sambil perbaikan. Saya nggak lama lah perbaikan ini, paling lama kayak 2 bulan ngomongin gitu. Lalu bagaimana Pak nasib para pedagang yang sudah tutup toko kata? Ini saya akan dapatkan karena ini akan masuk program kami. Kami akan membuat UMKM Center 30 kecamatan, pusat inklusi bisnis, pusat kuliner ya. Tentunya kami akan mendata para pedagang yang kemarin pilot, kira-kira mereka masih sanggup untuk berdagang. Kalau emang bisa berdagang, kenapa tidak kita support dari segi permodalan juga? Kita support supaya mereka bisa berdagang kembali. Minimal kita bisa menurunkan target kita kan pengangguran itu di 7,4 sekarang kan. Saya akan turun di 6,4. Bagaimana kita minimal akhirnya tuh nganggur itu bisa dagang deh, bisa gawe di pasar. Dan para pedagang kalau di imah sulit bisa usaha di pasar gitu. Ya, ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan para pedagang. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Juara, Pradana Aditya, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi skema relokasi agar seluruh pedagang dapat segera berjualan kembali dengan nyaman. Ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan para pedagang. Dan sekarang juga akan melaporkan dulu pada Pak Wali langkah-langkah yang tadi sudah rencana, kira-kira beliau yang dengan Pak Wali. Kita tinggal menunggu saja seperti apa. Kalau kami secara pribadi juga kami sudah, ya kami ingin cepatnya itu agar di pedagang ini bisa bergeser ke bangunan yang sudah ada. Ya, namun kan kemarin ada beberapa hal yang memang masih jadi kendala. Alhamdulillah satu persatu mulai terurai kendalanya. Kami optimis lah cepatnya alhamdulillah. Kalau kita jadi makin kecepatannya. Itu fasilitas Pak di atas masih ada yang perlu diperbaiki gitu? Itu yang tadi kami laporkan kepada Pak Wakil agar nanti langkah strateginya secara komprehensif seperti apa gitu. Nanti mudah-mudahan secepatnya. Budget tadi kemarin menunggu pabriknya dari dulu. Betul. Ya ada beberapa lah. Saya juga, buat saya penting SPBU aja, nggak ada nol. Kita lihat ke depan. Yang penting ini pedagang bisa segera masalah selesai, pedagang bisa terakomodir, gitu kan, sehingga proses penjualan juga bisa normal kembali. Itu aja harapan kita bersama. Masalah hukum. Insya Allah clear, alhamdulillah. Teman-teman kejaksaan keren, mantap. Nggak ada permasalahan hukum lagi yang akan timbul, nggak ada Pak? Kemarin melibatkan apa sih soal Gimana? Itu auditnya itu apa? kemarin yang di auditnya audit bangunan. Kemudian apa namanya? Bangunan kemarin terus kan ini sempat di BST kan kondisi 100% BST-nya gitu kan. 100% itu. Nah seperti apa selanjutnya teman-teman menjadi gue yang paham. Kita cuma dapat surat bahwa ini sudah bisa Sudah clear ya? sudah clear, alhamdulillah. Respon kemarin kan aliansi pedagang Ya. menolak revitalisasi gimana sih Pak? Sebenarnya bukan menolak revitalisasi. Saya juga sudah ngobrol beberapa teman-teman. Poinnya adalah pertama gini, teman-teman tuh pengen dengan harga yang diberikan, gitu kan? Apa sih benefitnya buat teman-teman pedagang? Gitu. Nah, ini aja hanya terjadi kebuntuan komunikasi saja sebetulnya. Gitu antara ya intinya kemarin kita sudah ngobrol dengan teman-teman pedagang dan
semuanya sudah positif. Kondusif. Sudah positif. Intinya sekarang chemistry-nya udah ketemu. Chemistry udah ketemu nih kita dengan saya. Saya juga sudah menjelaskan kemarin maksudnya revisi itu apa yang mau kita rapikan tuh itu sudah kita jelaskan bahwa kita bukan mau meruntuhkan gedung, bangunannya lebih bagus. Hanya kita mau rapiin sanitasinya di sana gitu, drainasenya biar rapi lagi gitu kan. Kemudian juga aksesnya mau kita rapihin supaya ada in out. Istilahnya mah mentok tuh masuk, bisa in nggak bisa out. Kalau balik ke pintu, nah ini yang lagi kita rapikan. DNA-nya sudah kita siapkan, semuanya perencanaan sudah kita siapkan. Dan ini juga sudah kita komunikasikan. Saya juga sore ini mau ketemu lagi sama teman-teman pedagang. Alhamdulillah, sudah ada frekuensi lah sama teman-teman pedagang. Gitu. Tadi kan soal peralihan kepengurusan nasional nggak boleh pakai paket 3 gitu. Gimana itu? Kalau kita ikut arahan pimpinan aja, gitu. Kalau rencananya langsung ke Pemda ya? ya langsung ke Perumda. Kalau jujur saja, kalau langsung ke Perumda ya lebih baik itu menurut saya, gitu. Kita bisa langsung touch dengan pedagang, gitu. Bisa langsung bersentuhan. Ya. Dan itu harga realisasinya berapa? Kalau untuk saat ini sih, ini baru mau kita saya juga belum lihat efeknya seperti apa gitu. Kita baru mau expose di depan pimpinan. Jadi kita tunggu jadwal dari pimpinan. Kapan rencananya, Pak? Nah, kita tunggu jadwal dari pimpinan. Nah, intinya FS sudah jadi, kita expose dulu. FS ini kan hasil kajian dari teman-teman akademisi, yang mana juga mereka melakukan survei ke pasar langsung. Mereka berkomunikasi langsung dengan pedagang. Gitu. Jadi yang dilakukan teman-teman lebih paham lah FS itu. Gitu. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, reporter Kuswandi mengabarkan untuk Salira TV.